Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 202, Bertemu Gerbang. Bergandengan tangan, Jordan dan Victoria berbaring di sofa yang sangat nyaman di dek observasi haluan. Mereka sebenarnya berada di dek observasi, bukan tempat istirahat, jadi sebenarnya tidak ada tempat tidur. Meski begitu, Victoria menyukai pemandangan dari tempat ini. Selain itu, mereka berdua telah minum cukup banyak anggur, jadi dia tidak terlalu peduli di mana mereka akan tidur. Dia masih bisa tertidur dan mendengkur keras sekalipun mereka tidur di tanah. Victoria berbaring dengan nyaman, memandang sungai Hudson melalui jendela dan merasa takjub. Kalau saja kita sekarang berada di laut, perasaan berbaring di sini dan menikmati pemandangan pasti jauh lebih baik. Sungai Hudson masih jauh dari kata sebanding dengan lautan luas. Hanya lautan biru yang tak terbatas dan megah yang layak untuk kapal pesiar termewah di dunia. Jordan tersenyum tenang tanpa berkata apa-apa. Setelah mencium kening Victoria, dia berkata, "Tidurlah, sayang." "Baiklah." Victoria memegang tangan Jordan dan segera tertidur lelap. Pukul 6:30 pagi berikutnya. Victoria terbangun karena sinar matahari yang masuk melalui jendela. Mereka berada di dek observasi dengan 3 jendela kaca, dan sinar matahari dapat bersinar tanpa hambatan. Victoria perlahan membuka matanya, dan saat dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela, dia melonjak kaget. Ah, laut, itu laut. Victoria berjalan tanpa alas kaki sambil terus-menerus memukul jendela seperti anak kecil dan menunjuk ke arah laut luas yang beriak di luar sambil berbicara kepada Jordan. Pemandangan pada saat itu sungguh indah. Lautnya tak berbatas dan berwarna senada dengan langit. Sementara itu, Victoria dan Jordan mengagumi pemandangan indah di atas kapal pesiar paling mewah. Kemarin, Victoria mengeluh dan merasa sangat disayangkan bahwa pemandangan sungai Hudson tidak begitu indah. Ia bahkan mengatakan bahwa ia ingin membawa kapal pesiar itu ke laut. Sebagai pacar Victoria, bagaimana mungkin Jordan tidak memuaskan keinginannya? Setelah Victoria tertidur tadi malam, Jordan pergi ke kokpit. Kokpit memerintahkan kru untuk menjauh dari sungai Hudson dan berlayar ke laut yang beriak. Victoria bertanya dengan penuh semangat, "Bukankah seharusnya kita berada di sungai Hudson? Di mana kita sekarang?" Jordan tersenyum dan berkata, "Kita tidak lagi di New York." "Apa? Kita sudah keluar kota. Mau kemana?" Victoria terkejut. Ia baru saja tertidur, dan ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah berada jauh dari kota di tengah laut. Jordan adalah pacar yang sangat romantis. Jordan berkata, "Apakah kamu tidak ingin melihat laut? Aku akan meminta kru untuk mengantar kita ke Tokyo, di mana kita dapat mengembalikan kapal pesiar ke Gates dan, pada saat yang sama, menikmati pemandangan. Aku juga akan memperkenalkanmu kepada keluarga Gates." Victoria begitu bahagianya sampai dia hampir menangis. Dia melompat ke pelukan Jordan dan menciumnya. "Terima kasih, sayang." Saat ini, dia merasa sangat bahagia menjadi pacar Jordan. Saat Jordan bangkrut setelah diusir dari keluarga dan memiliki sedikit uang, dia tidak pernah meminta perlakuan romantis apapun kepada Jordan. Mengenai hal ini, Victoria tidak mengeluh dan malah mencoba segala cara untuk membujuk Jordan. Tetapi gadis mana yang tidak butuh dicintai dan diperhatikan? Jordan membelai rambut Victoria. Sebenarnya, dia tidak mengajak Victoria ke sini hanya untuk menikmati pemandangan. Setelah percakapan tadi malam dengan Russell, dia menyadari bahwa semakin banyak wanita menjadi sangat materialistis. Dia ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang biasa dan mediocre. Hanya dengan keharmonisan masyarakat ini akan damai. Jika tidak, masyarakat akan penuh dengan kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang marah dan ingin membalas dendam kepada masyarakat. Itu akan merugikan seluruh negara dan masyarakat secara keseluruhan. Tadi malam, ia juga menelepon adik perempuannya, yang perusahaannya sudah berbicara dengan Perry Express tentang akuisisi tersebut. Ia mungkin akan menjadi pimpinan baru Perry Express dalam 2 hari. Jordan kemudian akan meminta saudara perempuannya untuk mempekerjakan Victoria sebagai wakil presiden dan menugaskannya untuk merekrut wanita asing untuk bekerja sebagai kurir pengantar ketika saatnya tiba. Victoria tidak tinggal di dek observasi. Setelah sarapan bersama Jordan di ruang makan, ia menuju dek untuk menikmati angin sepoi-sepoi. Angin bertiup kencang sehingga rok panjang dan rambut Victoria mulai bergoyang. Namun, ia tampak lebih cantik dan memikat. Jordan memeluk Victoria dari belakang sambil bersandar di pagar, menikmati pemandangan laut yang menakjubkan bersamanya. "Sayang, kapan kita akan sampai di pulau itu?" Mata Victoria sedikit berkaca-kaca. "Ini akan memakan waktu. Lagi pula, kamu tidak harus pergi bekerja sekarang, jadi anggap saja ini sebagai liburan," kata Jordan. "Baiklah." Victoria juga sudah lama ingin berlibur bersama Jordan. Kapal pesiar itu tiba di Tokyo. "Victoria, mari kita tinggal di sini selama beberapa hari." Jordan sudah siap mengemasi kopernya dan turun dari kapal.
Pada malam pertama, dia diam-diam kembali ke villa untuk mengambil paspor, pakaian, dan kebutuhan sehari-harinya sementara Victoria sedang tidur. Victoria sedang melihat ponselnya sambil menjawab, tentu saja. Pada saat ini, Victoria menerima pemberitahuan di teleponnya. Seorang wanita muda berusia 20-an melangkah maju sebagai ketua baru Perry Express. Victoria berpikir dalam hati sambil bertanya-tanya, apakah wanita muda sekarang begitu mengesankan? Dia pikir dia adalah wanita termuda yang menjadi CEO sebuah perusahaan terbuka. Victoria mengetuk notifikasi itu dan kemudian membacakannya keras-keras kepada Jordan. Jordan, ada seorang wanita muda bernama Audrey yang telah menjadi ketua baru Perry Express. Benarkah begitu? Jordan menerima berita itu sejak lama karena Audrey adalah adik perempuannya, tetapi dia sengaja memilih untuk tidak mengungkapkan nama belakangnya. Jordan bertanya, bukankah kamu pernah melamar pekerjaan di Perry Express sebelumnya? Mengapa kamu tidak mencoba perusahaan ini lagi? Victoria teringat Arnold, pelamarnya yang bersemangat, dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Lebih baik aku pergi ke tempat lain. Kenapa? Jordan penasaran sejenak. Rencananya adalah memberikan Perry Express kepada Victoria, jadi tentu saja, Victoria harus mencoba melamar pekerjaan di sana. Pada saat itu, kru mengetuk pintu dan masuk. Tuan Stelle, Nona Clarke, Anda boleh turun sekarang. Tuan Gates menunggu Anda di luar. Ya Tuhan, Tuan Gates ada di sini. Victoria gembira. Mereka sudah sampai. Tanpa menunda lagi, Victoria dan Jordan bergegas turun dari kapal. Seperti yang diharapkan, mereka melihat tokoh penting yang sering muncul di berita. Bill Gates, pendiri Microsoft, pernah menjadi orang terkaya di dunia. Sudah lama, Jordan. Gates memeluk Jordan dengan penuh kasih sayang. Sudah lama tak berjumpa, Tuan Gates. Perkenalkan, pacar saya Victoria, kata Jordan kepada Gates. Nona Clarke, senang bertemu dengan Anda. Gates mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Victoria dan mencium pipinya sebagai salam.